Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Siapa itu? Tunjukkan wajahmu. Hanli menjerit pelan bergegas menuju sosok itu dan pada saat yang sama menebasnya dengan pedang. Sosok hitam itu juga menebas dengan keras. Ki pedang bertabrakan dalam kehampaan. Buar! Sangat kuat, ucap Hanli terkejut. Tiba-tiba Du Qingchen datang dan berkata, "Saudara Han, apa yang sedang terjadi?" Du Qingchen melihat ke depan, dia mengerutkan kening, lalu dia melihat pedang naga hitam di tangan Hanli. "Saudara Han, bukankah ini senjata Su Yiqing? Apakah kamu membunuh Su Yiqing?" tanya Du Qingchen. Hanli menjawab, "Saya, tidak mungkin. Ketika saya datang, Su Yiqing telah dibunuh oleh seseorang dan ada seorang pria berpakaian hitam bersembunyi di sini sebelumnya, tapi sayangnya saya tidak bisa menghentikannya. Saya menduga bahwa pria itulah yang membunuh Su Yiqing." Ketika Hanli menjelaskan, setidaknya selusin orang telah muncul di sana dan melihat Hanli memegang pedang naga hitam. Su Yan berkata, "Pedang naga hitam, Hanli, kamu benar-benar telah membunuh Su Yiqing hanya untuk memperebutkan posisi putra sekte." Seluruh lantai 3 menara Jianyi menjadi gempar dalam sekejap. Wajah Hanli tiba-tiba berubah. Dia berkata, "Su Yan, apa yang kamu bicarakan? Bukan aku yang telah membunuh Su Yiqing, tapi orang lain." "Orang lain?" Su Yan membantah. "Kami semua juga mendengar bahwa Su Yiqing berteriak memanggil namamu ketika dia sekarat. Jika bukan kamu yang membunuhnya, mengapa Su Yiqing meneriakkan namamu? Dan pedang naga hitam di tanganmu, jika Su Yiqing tidak terbunuh olehmu, bagaimana mungkin pedang naga hitam ini bisa ada di tanganmu?" "Kamu!" Hanli panik. Bagaimana ini bisa terjadi? Su Yan dan yang lainnya akhirnya pergi meninggalkan tempat itu. Di lain sisi, Qingchen membawa Yu Qiansu ke tempat lain di lantai 3. Yu Qiansu melirik Qingchen dengan curiga dan berkata, "Chen kecil, dari mana saja kamu?" Qingchen tersenyum dan berkata, "Saya pergi menemui seorang kenalan lama dan saya tidak berharap efeknya akan sangat bagus." Segera semua orang kembali tenggelam dalam penilaian menara Jianyi. Setelah insiden Su Yiqing, semua orang mulai waspada. Pada saat ini di kedalaman lantai 3 menara Jianyi, Jiruyu tidak menghiraukan kejadian sebelumnya. Dia telah menemukan pintu masuk ke lantai 4 dan segera menghilang dari sana. Di alun-alun menara Jianyi, seseorang berteriak, "Hei, sepertinya seseorang telah memasuki lantai 4. Seseorang di samping tiba-tiba tertawa. "Saudara Luo, Anda terpesona kan?" "Hahaha, ya, meskipun lelaki tua ini bukan pendekar pedang, saya juga tahu bahwa lantai 4 menara Jianyi sangat menakutkan. Setiap orang yang bisa memasukinya adalah jenius kendo teratas, jadi kesulitannya sangat tinggi. Tidak ada seorang pun dalam sejarah yang bisa memasuki lantai 4 dalam sehari." Hahaha, sekelompok orang memandang seorang bernama Lao Luo dan tertawa terbahak-bahak. Lao Luo menatap menara hitam di depannya dan bergumam, "Ternyata seseorang benar-benar telah masuk ke lantai 4. Dalam sekejap terjadi sensasi di alun-alun dan semua orang tampak terkejut. Bahkan Master Sekte Yuan 19 dari Sekte Pedang Iblis menatap menara hitam di depannya dengan ngeri. Semua orang menatap menara dengan antusias. Benar saja, pada jam ke-11 titik cahaya ketiga muncul di lantai 4. Setelah setengah jam lagi yang keempat muncul. Pada jam ke-12 jumlah titik cahaya di lantai 4 sudah mencapai 5 orang. 13 jam telah berlalu, 7 orang telah memasuki lantai 4. Kemudian pada jam ke-14 jumlah orang di lantai 4 berubah dari 7 menjadi 9 orang. Qingchen dan Yu Qiansu sudah menguasai niat pedang dari lapisan ketiga dan memasuki lapisan keempat hanya dalam beberapa jam. Begitu dia memasuki lantai 4, Qingchen merasakan niat pedang yang menakutkan dan bahkan setiap langkah yang dia ambil akan sangat sulit. Jika dia tidak hati-hati, dia akan terluka oleh niat pedang. Qingchen segera tahu bahwa niat pedang tingkat keempat telah mencapai tingkat niat pedang atribut.
Lantai pertama adalah Xiao Cheng Jianyi, lantai kedua adalah Da Cheng Jianyi, lantai ketiga adalah niat pedang yang sempurna, lantai keempat adalah atribut niat pedang. Jadi apa yang akan menjadi lantai kelima? Bagaimana dengan lantai keenam dan ketujuh? Gumam Qinchen bersemangat. Untuk menemukan ranah di balik niat pedang, dia harus terus berjalan. Memikirkan hal ini, dia langsung menampilkan niat pedang atribut di lapisan ruang keempat ini. Setelah setengah hari, Jiruyu telah sepenuhnya mengendalikan niat pedang lapisan keempat dan melangkah ke lapisan kelima. Ini secara alami menyebabkan kegemparan di dunia luar. Pencapaian tertinggi dari warisan pedang iblis dalam sejarah adalah ketika seseorang memasuki lantai 5. Dan orang itu adalah Kaisar Pedang Roh. Namun Kaisar Pedang Roh membutuhkan waktu 2 hari untuk memasuki lantai 5. Tapi kali ini hanya dalam 1 hari seseorang telah mendobrak lantai 5, dan 2 jam setelah Jiruyu memasuki lantai 5, Ye Wuming juga memasuki lantai 5. 2 jam lagi berlalu, Qinchen dan Yu Qiansu berdiri bersamaan. Meskipun keduanya menghabiskan banyak waktu di 2 lantai pertama, tapi itu membuatnya semakin cepat menyelesaikan lantai berikutnya. Dan hanya 2 jam setelah Ye Wuming, mereka berdua memasuki lantai 5 secara bersamaan. Niat pedang tingkat kelima sangat menakutkan. Begitu Yu Qiansu masuk, dia teredam dan hampir muntah darah. Dan Qinchen juga merasakan tubuhnya langsung mandek dan dia merasa tidak berdaya untuk melawan. Niat pedang yang menyatu lapisan kelima ini adalah niat pedang yang menyatu. Gumam Qinchen bersemangat. Setelah memasuki lantai 5, kecepatan Yu Qiansu dalam memahami maksud pedang jelas tidak secepat Qinchen. Bagi Yu Qiansu, lantai 5 Menara Jianyi adalah ranah baru, tetapi bagi Qinchen, dia sudah memiliki pengalaman tertentu di kehidupan sebelumnya. Sesosok hitam perlahan memasuki lantai 5, itu adalah Leng Xingfeng. Ekspresinya tegas seperti pedang tajam. Dia mendengus begitu dia masuk, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia jelas terluka oleh niat pedang fusi lapisan kelima ini. Dia dengan cepat duduk bersila, dan tidak sampai setengah jam kemudian dia merasa lega setelah melihat bahwa dia adalah satu-satunya di pintu masuk lantai 5. Wajahnya tiba-tiba menunjukkan kepercayaan diri yang kuat. Memang benar, dia adalah orang yang pertama yang melangkah ke lantai 5 di antara 4 murid unggulan utama dari Sekte Pedang Iblis. Di antara 4 murid Sekte Pedang Iblis, dia adalah yang terkuat. Langkah kaki pun terdengar, dan sesaat kemudian sesosok berjalan dari lantai 4 ke lantai kelima. Wajah orang ini awalnya bersemangat, tetapi setelah melihat Leng Xingfeng di pintu masuk lantai 5, wajahnya tiba-tiba berubah. Han Li bergumam, bagaimana ini mungkin? Han Li menatap Leng Xingfeng di depannya dengan ekspresi marah di wajahnya. Leng Xingfeng telah memasuki lantai 5 sebelum dia. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Han Li berkata, Leng Xingfeng, aku tidak menyangka kamu telah bersembunyi begitu dalam. Han Li berkata dengan dingin, niat membunuhnya mekar di mana-mana. Leng Xingfeng meliriknya dan berkata dengan ringan, saudara Han telah sampai. Han Li berkata, jangan bangga dulu. Meskipun kamu memasuki lantai 5 lebih awal, itu tidak berarti kamu pasti akan menjadi seorang putra sekte. Leng Xingfeng menjawab, kakak senior Han terlalu banyak berpikir, dan Leng tidak pernah memikirkannya sampai seperti itu. Tetapi dibandingkan dengan kakak senior Han yang bahkan membunuh kakak Su Yeking untuk posisi putra sekte, Leng akan bersedia mundur. Leng Xingfeng mengejek. Pada saat ini suara langkah kaki terdengar, dan Su Yan juga melangkah dari lantai 4 ke lantai kelima. Apa? Su Yan terkejut melihat Han Li dan Leng Xingfeng sudah berada di lantai 5. Su Yan tiba-tiba berseru. Wajahnya yang cantik menjadi dingin. Dia pikir dia adalah yang pertama masuk lantai 5. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Leng Xingfeng dan Han Li lebih cepat darinya, dan dia jelas yang paling lambat. Oke, setelah terkejut, Su Yan segera merasakan sesuatu yang salah dengan suasana di lapangan. Ketika dia melihat Han Li memegang pedang tajam ke arah Leng Xingfeng, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Han Li terkejut. Sekarang Su Yan telah muncul. Dia secara alami tidak akan bisa membunuh Su Yan, dan dia segera menyingkirkan pedang panjang itu dan mengerutkan kening. Lalu dia berkata, Su Yan, aku tidak menyangka kamu akan memasuki lantai 5 secepat ini. Kakak senior Su Yan, kamu datang tepat waktu. Baru saja kakak senior Han akan membunuhku seperti kakak senior Su Yeking sebelumnya.
Kakak senior seharusnya telah melihatnya juga kan? Leng Xingfeng tiba-tiba mencibir dengan mendengus dingin. Suyan segera mengabaikan mereka berdua. Dia berjalan ke samping dan mulai duduk bersila di sana. Dan ketika Han Li dan yang lainnya memejamkan mata untuk berlatih, semakin banyak pendekar pedang juga memasuki lantai 5. Mereka adalah Chen Sisi, Du Qingchen, dan Ye Wudao. Beberapa jam kemudian setidaknya 6 orang telah berkumpul di pintu masuk lantai 5. Tetapi wanita bertopeng Ye Wuming dan Qingchen belum terlihat oleh Han Li. Apa yang Han Li dan yang lainnya tidak tahu adalah bahwa Qingchen dan yang lainnya yang mereka pikir tidak bisa memasuki lantai 5 saat ini telah mencapai bagian paling dalam dari lantai 5. Sehari kemudian Jiruyu adalah yang pertama menangkap semua niat pedang di lantai 5 dan kemudian dia mencapai pintu masuk ke lantai 6. Ketika Jiruyu memasuki lantai 6, di lapangan alun-alun menara pedang saat ini benar-benar mendidih. Ada lautan manusia dan sejumlah besar prajurit datang setiap hari ingin menyaksikan momen bersejarah ini. Mereka melihat sudah ada 1 orang yang telah memasuki lantai 6 dan masih ada 9 orang lainnya di lantai 5. Ketika semua orang di luar membicarakannya, Qingchen sudah sepenuhnya memahami lapisan kelima dari niat pedang fusi. Kemudian dia berdiri. "Chen kecil, apakah kamu akan melangkah ke lantai 6? Tanya Yu Qiansu berkata dengan lembut. Qingchen menjawab, "Ya, kamu teruslah berlatih di sini. Aku akan pergi ke lantai 6 duluan." "Pergilah," ucap Yu Qiansu sambil tersenyum. Qingchen mengangguk ke Yu Qiansu dan kemudian mengguncang sosoknya dan langsung berjalan menuju ujung lantai 5. Qingchen awalnya berpikir bahwa level ke-6 ini akan menjadi niat pedang yang sangat kuat, tetapi ketika dia benar-benar memasuki level ke-6, dia menyadari bahwa dia telah salah. Begitu dia memasuki lantai 6, dia langsung merasa bahwa ruang di sekitarnya tampaknya telah menjadi penjara dan dia langsung terperangkap di dalamnya. Qingchen mendengus. Segera jejak darah bocor dari sudut mulutnya. Ada niat pedang tajam di mana-mana. Niat pedang ini tidak sekuat niat pedang fusi di lapisan kelima, tetapi seolah-olah dia berada di lautan niat pedang. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan terkoyak oleh niat pedang ini. Qingchen bergumam, "Niat pedang? Tidak, tapi ini bukan niat pedang. Ini adalah semacam domain atau lebih tepatnya semacam ranah bela diri." Dalam batasan ruang yang menakutkan ini, Qingchen bahkan tidak memiliki perlawanan. Pada saat ini, dia tidak memiliki pikiran lain sama sekali. Hanya dengan gila mendesak sensi sejati dan ekaristi abadi di tubuhnya untuk melawan niat pedang lapisan ke-6 ini. Setelah setengah jam berlalu, dia merasa lega, tetapi tubuhnya masih tidak bisa bergerak. Kemudian dia melihat Jiruyu tidak jauh dari sana. Saat ini noda darah bahkan tertinggal di rok panjangnya. Seluruh tubuhnya tidak bergerak sama sekali. "Apakah kamu sudah cukup melihat?" teriak Jiruyu melihat Qingchen menatap lurus pada dirinya sendiri untuk waktu yang lama. Jiruyu tiba-tiba membuka matanya dan mendengus dingin. Qingchen terbatuk dan berkata, "Saya hanya tidak menyangka bahwa Anda memasuki lantai 6 begitu cepat." Jiruyu menjawab, "Apakah normal bagiku untuk memasuki lantai 6 setelah kamu?" Terlalu malas untuk memperhatikan pihak lain, Qingchen segera menyadari niat pedang pada tingkat ke-6 ini. Mungkinkah level yang lebih tinggi setelah fusi niat pedang adalah domain pedang ini? Pikir Qingchen dalam hati. Qingchen yang bersemangat langsung memasuki ranah pedang dan dengan gila-gilaan menyadari dunia pedang di sekitarnya. Pembentukan ranah pedang ini sebenarnya lebih merupakan perpaduan antara persepsi ruang dan niat pedang. Setelah setengah hari, Qingchen mampu membentuk semacam penghalang dengan niat pedang terlemah, sementara Qingchen dengan gila memadatkan ranah pedangnya sendiri. Jiruyu di samping menatap Qingchen dengan kaget, matanya penuh kejutan. Dia bergumam, "Bagaimana ini mungkin?" Hanya dalam 1 hari setelah memasuki lantai 6, pria ini sudah mulai menguasai ranah pedang, bahkan melampaui saya yang telah memasuki lantai 6 duluan. Bagaimana dia melakukannya? Hati Jiruyu penuh kejutan. Jiruyu selalu merasa bahwa bakatnya adalah yang terbaik di antara mereka. Tapi sekarang Jiruyu terguncang untuk pertama kalinya.
Juruyu tidak tahu bahwa alasan mengapa Qinchen bisa memahami ranah pedang begitu cepat selain bakatnya yang luar biasa dalam kendo, itu juga terkait dengan kehidupan sebelumnya. Setengah hari kemudian, kekuatan domain pedang Qinchen telah mencapai 1/10 dari kekuatan niat pedang lapisan ke-6. Beberapa saat kemudian, Juruyu memandang Qinchen dan berkata, "Aku membangunkanmu untuk menyelamatkan hidupmu dan ada satu hal lagi yang harus kamu hadapi." Qinchen mengerutkan kening. Juruyu melanjutkan, "Karena kamu telah membunuh murid inti sekte pedang iblis, tidak ada seorang pun di sini yang dapat menyelamatkanmu kecuali aku." Qinchen terkejut. Dia membunuh Su Yiqing, harus dikatakan bahwa tidak ada yang tahu kecuali dia dan Yu Qianzu. Qinchen berkata, "Omong kosong, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan." Qinchen mendengus dingin, tidak mungkin baginya untuk mengakuinya. Juruyu melihat ekspresi Qinchen dan segera tahu apa yang dipikirkan Qinchen. Dia menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh dan berkata, "Apakah kamu pikir aku sedang membicarakanmu?" Qinchen menjadi tenang. Dari mata Juruyu dia bisa tahu bahwa pihak lain hanya menebak. Qinchen berkata, "Bagaimana kamu berpikir bahwa akulah yang telah membunuh Su Yiqing?" Qinchen bertanya dengan suara yang dalam. Juruyu menjawab, "Karena kamu memiliki aura kematian di tubuhmu, dan itu adalah aura kematian seorang pendekar pedang. Aura kematian ini sangat kuat. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang pendekar pedang biasa. Selain itu, ada aura kematian lain yang sangat arogan. Saya telah melihat tembakan Su Yiqing dan Yang Ling sebelumnya. Aku yakin bahwa aura kematian mereka berdua telah melekat pada tubuhmu." Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.